Oke, langsung saja. Pertanyaannya gini, siapa sih yang sebenarnya bikin panas suasana di Asia? Amerika selalu bilang kalau China itu ancaman, tapi kalau kita lihat lapangan, justru langkah Amerika sendiri yang bikin suhu politik naik drastis. Kapal perang Amerika hilir mudik di Laut China Selatan. Pesawat tempurnya bolak-balik patroli dekat Taiwan. Belum lagi latihan militer bareng Filipina, Jepang, sampai Korea Selatan. Nah, kalau kita balik perspektifnya, buat China ini bukan pertahanan, tapi provokasi terang-terangan. Jangan lupa Filipina itu pernah dijajah Amerika. Hari ini, negara itu diposisikan lagi sebagai sekutu utama. Bahkan, ada 9 pangkalan militer Amerika di Filipina, padahal dulu rakyat Filipina sempat menolak keras keberadaan pangkalan itu. Pertanyaannya, kenapa sekarang balik lagi dan bahkan lebih dekat ke Taiwan daripada ke Manila sendiri? Kalau semua ini dibilang demi kebebasan navigasi, kenapa posisinya justru mengurung China dari segala arah? Jepang di utara, Filipina di selatan, Korea Selatan di barat, ditambah Guam di Pasifik. Kalau disusun formasinya seperti jerat militer yang siap ditarik kapan saja. Dan disinilah ketegangan itu muncul. Amerika terus sebar narasi, China ekspansionis, China ancaman, China bakal kuasai Taiwan. Tapi kalau kita balik kacamata, bukankah Amerika sendiri yang menaruh senjata di halaman belakang China? Bayangin saja, ini sama seperti ada kapal perang asing mondar-mandir di lepas pantai California. Siapa yang nggak tersinggung? Amerika sekarang nggak cuma hadir sendiri, tapi juga membangun jaringan sekutu. Jepang jadi rumah buat 54.000 tentara Amerika. Di sana, mereka sudah upgrade senjata, deploy jet tempur, sistem rudal, bahkan bikin unit marinir yang mobile biar bisa perang antar pulau. Jelas-jelas strategi ini didesain untuk menghadapi gugusan pulau dekat China. Di Korea Selatan, hampir 30.000 tentara Amerika ditempatkan, plus sistem rudal canggih THAAD. Katanya buat hadapi Korea Utara, tapi radar dan rudal itu sama-sama bisa ngarah ke China. Jadi China lihat ini bukan sekadar deterrent buat Pyongyang, tapi bagian lain dari pagar strategis Amerika. Nah pertanyaannya, apakah ini tentang keamanan regional? Atau sebenarnya Amerika takut kehilangan dominasinya? Selama puluhan tahun Amerika jadi penguasa Asia, semua lewat aliansi militer, pangkalan, dan kontrol lembaga internasional. Tapi sekarang, China muncul dengan ekonomi yang makin besar, teknologi yang melesat, 5G, AI, energi hijau, dan pelan-pelan jadi penantang dominasi global. Dan disinilah letak ketakutan Amerika. Kalau China naik tanpa bisa dihentikan, otomatis pengaruh Amerika bakal melemah. Karena itu, Washington masuk dengan strategi tekan, kepung, dan provokasi. Semakin China sibuk ngurus ketegangan militer, semakin banyak sumber daya mereka tersedot buat pertahanan, bukan buat pertumbuhan. Amerika untung karena bisa jaga status quo dominasi globalnya. Balik lagi ke Filipina. Perjanjian kerja sama pertahanan mereka sekarang memungkinkan Amerika bukan cuma menaruh pasukan, tapi juga rudal dan sistem intelijen canggih. Bayangin kalau rudal itu ditempatkan di Luzon, jaraknya ke pantai China tinggal hitungan menit terbang. Itu artinya, China setiap hari hidup dengan ancaman rudal asing di pintu rumahnya. Jadi apakah ini pertahanan, atau Amerika sengaja menciptakan kondisi buat menusuk China kapanpun ada kesempatan? Laut China Selatan adalah titik paling panas. Hampir 60% perdagangan China lewat perairan itu. Minyak, gas, barang dagang, semua lewat jalur vital ini. Kalau jalur ini dikontrol Amerika dan sekutunya, mereka bisa dengan mudah cekik ekonomi China. Makanya Beijing nggak pernah main-main kalau bicara soal Laut China Selatan. Buat mereka, ini bukan cuma pulau karang, ini soal masa depan ekonomi nasional. Nah, Amerika sering framing ini sebagai isu demokrasi dan kebebasan navigasi. Tapi mari kita jujur, kalau memang sekadar soal kapal bisa lewat, kenapa harus ada rudal, pangkalan, dan latihan perang besar-besaran tepat di perairan yang disengketakan? Itu bukan lagi soal navigasi, tapi soal dominasi. Dan lebih parahnya, latihan gabungan Amerika, Jepang, Filipina, itu jelas diarahkan ke Beijing. Pesannya sederhana, kami siap kalau China bergerak, kami hantam bareng-bareng.
Nah, kalau kamu ada di posisi Beijing, wajar nggak kalau mereka merasa Amerika memang sengaja menjerat dan bukan sekadar menjaga perdamaian? Semua ini bikin kita mikir, apakah Amerika sebenarnya ingin perdamaian? Atau mereka justru butuh ketegangan terus ada biar kehadiran militernya bisa dibenarkan? Kalau Asia stabil, China bisa terus fokus ke pertumbuhan. Tapi kalau Asia panas, Amerika bisa masuk dengan dalih pelindung kawasan. Dan setiap pangkalan baru, setiap kapal perang yang patroli, makin memperkuat klaim bahwa Amerika dibutuhkan. Padahal kenyataannya, mereka sendiri yang bikin api itu. Di titik ini, kelihatan jelas bahwa Washington nggak cuma main di level militer. Ini juga permainan ekonomi, politik, dan psikologi. Dengan bikin China repot di halaman belakangnya, Amerika bisa jaga momentum global. Dan kalau akhirnya meledak jadi perang besar, dampaknya nggak bakal cuma dirasakan China dan Amerika. Seluruh dunia bisa kena getahnya. Sekarang mari kita bedah lebih detail kenapa Laut China Selatan dan Taiwan jadi kunci dalam strategi besar ini. Laut China Selatan bukan hanya jalur dagang, tapi juga gudang sumber daya. Minyak, gas, perikanan, semuanya ada di situ. Siapapun yang bisa kontrol kawasan ini, otomatis punya leverage besar, bukan cuma terhadap China, tapi juga ke negara-negara Asia Tenggara lain. Jadi ketika Amerika bolak-balik patroli di sana, itu bukan cuma unjuk kekuatan, tapi juga sinyal kalau mereka siap ganggu kepentingan ekonomi kawasan. Taiwan juga nggak kalah penting, bukan hanya karena posisinya yang strategis, tapi juga karena Taiwan adalah pusat industri semikonduktor dunia. Chip yang dipakai di smartphone, mobil listrik, sampai senjata canggih, banyak yang asalnya dari Taiwan. Bayangin kalau terjadi konflik di sana, rantai pasokan global bisa kacau total. Amerika paham hal ini, dan mereka jadikan isu Taiwan sebagai alasan buat terus masuk ke perairan Asia Timur. Padahal dari sudut pandang China, Taiwan adalah urusan internal, bagian dari satu China. Nah, benturan perspektif inilah yang bikin tensi nggak pernah turun. Jadi kalau semua titik strategis ini sudah dikuasai Amerika dan sekutunya, apa yang tersisa buat China? Mereka dipaksa main di arena yang diciptakan orang lain. Dan jangan lupakan faktor sejarah. Buat China, abad penghinaan, masa ketika mereka dijajah dan dipermalukan kekuatan asing, masih jadi luka kolektif. Jadi kalau sekarang ada kekuatan asing yang lagi-lagi coba mendikte, reaksi keras dari Beijing itu bukan sekadar strategi, tapi juga harga diri bangsa. Amerika tahu betul soal ini, tapi tetap dorong situasi ke arah konfrontasi. Kalau kita rangkai puzzle-nya, gambarnya makin jelas. Amerika sedang menyiapkan lingkungan di mana China akan terus ditekan sampai akhirnya terpaksa bereaksi. Dan kalau reaksi itu muncul, Amerika bisa bilang, tuh kan, China agresif, makanya kita perlu campur tangan lebih jauh. Sebuah lingkaran narasi yang saling menguntungkan buat Washington, tapi berbahaya buat stabilitas global. Drama besar ini baru permulaan, karena kalau Amerika terus mendorong China ke sudut, pertanyaannya bukan lagi, apakah konflik bisa pecah, tapi lebih ke, kapan konflik itu akan meledak. Dan kalau meledak, siapa saja yang bakal ketarik masuk? Jangan kira konflik Amerika-China cuma bakal jadi urusan dua negara superpower. Faktanya, hampir semua negara di dunia akan kena imbasnya, mulai dari ekonomi, perdagangan, sampai keamanan nasional. Kenapa? Karena ekonomi global hari ini sudah terhubung erat. Rantai pasokan nggak kenal batas negara. Komponen kecil yang diproduksi di Taiwan bisa menentukan produksi mobil di Jerman. Minyak yang lewat Laut China Selatan bisa jadi bahan bakar pabrik di India. Jadi kalau jalur ini terganggu, efek dominonya bakal merambat ke seluruh dunia. Contoh paling gampang, perang dagang Amerika-China saja sudah bikin harga barang elektronik naik, suplai chip kacau, dan pabrik-pabrik di Eropa sampai Asia Tenggara ikut kena. Itu baru perang tarif, belum perang militer. Sekarang bayangin kalau kapal-kapal nggak bisa lewat Laut China Selatan gara-gara konflik. Ratusan miliar dolar perdagangan bisa macet dalam hitungan minggu. Nah, yang bikin lebih serem lagi adalah risiko salah perhitungan. Dalam konflik besar, kadang bukan niat yang bikin perang pecah, tapi miskalkulasi. Misalnya, kapal perang Amerika sengaja lewat dekat pulau yang diklaim China,
Lalu salah satu kapal China merasa terancam dan mengeluarkan tembakan peringatan. Amerika balas karena merasa diserang. Boom, spiral eskalasi langsung terjadi. Dalam hitungan jam, dunia bisa masuk ke krisis internasional yang nggak ada jalan mundurnya. Kita juga nggak bisa tutup mata sama faktor politik domestik. Di Amerika, politisi sering pakai isu China buat dapat simpati publik. Kita harus lawan China, kita harus lindungi demokrasi. Narasi ini laku banget di media. Jadi tekanan politik dalam negeri bikin Washington makin agresif. Di sisi lain, di Beijing, pemerintah juga nggak bisa terlihat lemah. Kalau publik lihat pemimpin mereka tunduk ke tekanan asing, itu bisa dianggap pengkhianatan. Jadi kedua pihak punya kepentingan domestik yang bikin kompromi makin susah. Jadi, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari ketegangan ini? Kalau kita kupas, jawabannya menarik. Industri pertahanan Amerika jelas dapat keuntungan besar. Setiap kali tensi naik, negara-negara Asia langsung belanja senjata lebih banyak. Jepang upgrade jet tempur, Filipina dapat rudal baru, Korea Selatan tambah sistem pertahanan. Semua itu ujung-ujungnya duit yang mengalir ke kontraktor militer Amerika. Jadi perang mungkin belum pecah, tapi keuntungan sudah diraup sejak sekarang. Selain itu, Amerika bisa memperkuat kontrolnya atas sekutu. Misalnya, Filipina yang tadinya punya posisi netral sekarang jadi makin tergantung ke Washington. Jepang yang dulu terikat konstitusi pasifis, sekarang mulai melonggarkan aturan militernya karena ancaman China. Semakin sekutu-sekutu ini merasa butuh Amerika, semakin kuat posisi Washington di Asia. Sekarang mari kita tarik garis besar. Kalau konflik benar-benar pecah, ada 3 skenario utama yang sering dibahas analis. Skenario pertama, perang terbatas. Artinya, bentrokan terjadi di wilayah tertentu, misalnya Laut China Selatan atau sekitar Taiwan. Bentrokan bisa berupa serangan udara, rudal, atau pertempuran laut, tapi nggak sampai nyeret seluruh dunia. Masalahnya, walau terbatas, dampaknya ke ekonomi global tetap gila-gilaan. Harga minyak bisa melonjak, pasar saham ambruk, dan suplai barang terganggu. Skenario kedua, perang regional. Kalau sekutu-sekutu Amerika seperti Jepang dan Filipina ikut terlibat, konflik bisa meluas ke Asia Pasifik. Bukan cuma Amerika versus China, tapi juga negara-negara di sekitar yang dipaksa pilih pihak. Nah, skenario ini jauh lebih berbahaya karena Asia adalah pusat produksi dunia. Kalau pabrik di Jepang, Korea, dan Taiwan berhenti, hampir semua negara bisa krisis barang. Skenario ketiga, perang global. Ini skenario terburuk, di mana Amerika dan China benar-benar bentrok habis-habisan dan sekutu NATO atau Rusia ikut masuk. Kalau sudah begini, dunia bisa masuk ke perang dunia versi abad ke-21. Dengan senjata modern, rudal hipersonik, sampai nuklir di meja, konsekuensinya bisa menghancurkan seluruh tatanan dunia. Jadi apakah perang ini pasti akan pecah? Belum tentu, tapi yang jelas pola Amerika sekarang bukan pola negara yang mencari damai. Mereka terus tambah pangkalan, tambah latihan, tambah senjata. Semua tanda ini bikin risiko salah perhitungan makin besar. Dan sejarah menunjukkan, banyak perang besar pecah bukan karena direncanakan, tapi karena situasi memanas lalu lepas kendali. Kalau kita lihat dari kacamata China, mereka merasa dipaksa untuk memilih antara 2 hal. Diam dan terhimpit, atau melawan dan ambil risiko perang. Dan yang bikin bahaya adalah, kalau China memilih melawan, itu artinya mereka akan habis-habisan. Karena buat mereka, ini bukan sekadar soal pulau kecil, tapi soal masa depan negara. Sekarang, mari kita bahas efek yang jarang disorot, dampak sosial dan kemanusiaan. Kalau perang pecah, jutaan orang di Asia Tenggara bisa jadi pengungsi. Jalur perdagangan terganggu, harga pangan naik, dan krisis energi bisa meluas. Negara-negara berkembang yang lagi bangun, ekonomi bisa ambruk dalam semalam. Jadi perang Amerika-China bukan cuma ancaman geopolitik, tapi juga ancaman kemanusiaan skala raksasa. Jadi, kenapa dunia nggak bisa duduk bareng buat cegah semua ini? Jawabannya lagi-lagi balik ke dominasi. Amerika nggak mau ada pesaing yang bisa menantang posisi mereka. Sementara China nggak mau lagi diatur orang lain. Jadi benturan ini sifatnya fundamental. Bukan sekadar soal pulau, bukan sekadar soal Taiwan,
tapi soal siapa yang bakal jadi pemain utama abad ke-21. Kalau kita lihat pola sejarah, setiap kali ada kekuatan baru yang naik, konflik dengan kekuatan lama hampir selalu terjadi. Teori ini disebut Thucydides Trap. Dulu, naiknya Jerman bikin bentrok sama Inggris. Naiknya Jepang bikin bentrok sama Amerika. Sekarang naiknya China bikin bentrok sama Amerika. Apakah sejarah akan berulang? Itu yang masih jadi misteri besar. Sampai di titik ini, jelas bahwa permainan Amerika di Asia bukan sekadar jaga perdamaian. Ini lebih seperti taruhan besar buat mempertahankan supremasi. Tapi dengan taruhan sebesar ini, risikonya juga gila-gilaan. Dunia bisa masuk ke babak baru yang penuh ketidakpastian. Nah sekarang pertanyaannya buat kita semua. Kalau dunia benar-benar masuk ke konflik ini, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai publik, kita mungkin nggak bisa menghentikan langkah militer. Tapi yang bisa kita lakukan adalah terus kritis, terus buka mata, dan jangan gampang telan narasi tunggal dari media. Karena di balik kata-kata indah seperti demokrasi atau kebebasan navigasi, seringkali ada agenda yang jauh lebih kelam, dominasi dan kontrol. Semua ini bikin kita harus waspada, karena masa depan bukan cuma ditentukan di Washington atau Beijing, tapi juga dari cara kita memahami permainan besar ini. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten lain seputar geopolitik, teknologi, dan krisis global. Dan seperti biasa, kalau kamu pikir video ini penting dan membuka wawasan baru, jangan cuma disimpan sendiri. Bagikan, biar makin banyak yang melek. Terima kasih. Sampai jumpa di halaman berikutnya.